baru mendapatkan 7 ijazah pembanding. Ya, nanti silakan dikomentari oleh Mas Roy ya. Yang pertama adalah Mustoha. Kemudian yang kedua Hardanto. Kemudian yang ketiga Evi Julia Setiawan. Keempat Fronojiwo. Kelima ada nama seseorang, namanya Mulyono. Nah ini Mulyono siapa? Jadi kita sudah buktikan melalui ahli, ya 2 orang ahli kemarin, bahwa pencekalan itu tidak sah karena tidak diberitahukan sebelumnya. Setelah pencekalan dibuat tidak diberitahukan dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian kita juga mengatakan bahwa surat ketetapan tersangka juga tidak sah karena perkembangan sprindik mulai dari sprindik 1, sprindik 2, sprindik 3. Sprindik 1 diberikan 14 Juli 2025, tapi sprindik 2 itu tidak diberikan kepada Mas Roy pada tanggal 15 Januari dan sprindik 3 tidak diberikan pada tanggal 30 Maret. Dan tadi dikatakan oleh ahli, terutama Pak Didit Wijayanto mengatakan bahwa sprindik itu penting bagi tersangka agar tersangka mengetahui perkembangan kasusnya. Jangan disepelekan. Karena kalau ada sprindik baru berarti ada perubahan. Nah perubahan itu entah itu perubahan misalnya formasi penyidik, apalagi perubahan pasal, maka seharusnya itu diberitahukan. Karena dalam pengalaman ahli kemarin mengatakan, dia menolak diperiksa oleh penyidik yang tidak tercatat atau dia tidak ketahui sebelumnya. Jadi ini adalah hak-hak tersangka dalam rangka yang namanya equality, ya, equality before the law. Karena itu dengan tidak dibantahnya keterangan-keterangan dari ahli yang kita ajukan kemarin, seharusnya, sepatutnya bahwa hakim menerima ini sebagai sebuah kebenaran karena tidak dibantah. Karena dia tidak mengajukan ahli lain yang mungkin bisa membantah pendapat ahli yang sudah disampaikan kemarin. Nah berdasarkan hukum acara seharusnya kita dimenangkan seharusnya ya. Tetapi kan kita tidak tahu karena ini nuansanya ada nuansa lain yang tidak selalu yuridis ansih. Karena itu mudah-mudahan dengan tidak mengajukan ahli, pihak termohon dan turut termohon sesungguhnya mengakui secara diam-diam apa yang disampaikan ahli kita kemarin. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Mungkin Saudara Ghafur bisa menyampaikan hal yang menarik tadi. Ada ijazah pembanding yang disampaikan. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi hari ini termohon dan turut termohon melepaskan hak pembuktian hukumnya. Ya, yaitu tidak menghadirkan ahli, hanya menghadirkan bukti surat. Sementara kekuatan pembuktian itu kan adalah minimal 2 alat bukti. Kalau hanya bukti surat saja tidak diperkuat dengan pendapat ahli, maka atau saksi, maka sesungguhnya kedudukan dari pemohon dan termohon yaitu Polda Metro Jaya dan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian terbalik dalam membantah dalil-dalil kami, ternyata mereka tidak gunakan hak hukum tersebut. Dan secara hukum pembuktian, maka tentu dengan terlepaskannya hak pembuktian dari termohon dan turut termohon, maka dalil-dalil mereka tentu tidak bisa dipertimbangkan. Seharusnya tidak bisa dipertimbangkan. Nah, yang menarik lagi adalah dari pemeriksaan ahli kemarin, pendapat ahli sudah sangat clear bahwa pra-peradilan ini sah yuridis secara hukum untuk membuktikan apakah ada kesewenang-wenangan atau tidak. Dan tadi di dalam daftar bukti surat yang dihadirkan terutama oleh pihak Polda Metro Jaya terkait dengan pencekalan, ternyata pencekalan yang dimohonkan oleh Polda itu dimohonkan 2 kali, Mas Roy. Ya. Pertama dimohonkan pada tanggal 7 November dan Desember. Pada tanggal 7 November untuk 20 hari. Ya. Pada saat bersamaan Mas Roy diumumkan sebagai tersangka dan teman-teman yang lain. Kemudian juga setelah itu dimohonkan juga untuk yang kedua kali pada tanggal 19 November. Ya. Untuk 6 bulan. Dan dalam 2 surat permohonan pencekalan ke imigrasi tersebut, ya, tidak ada tembusan yang disampaikan kepada para tersangka. Dan kemudian tadi juga penyidik Polda Metro Jaya tidak membawa surat penetapan pencekalan dari imigrasi. Jadi kami ini juga tidak tahu sebenarnya Mas Roy ini ditetapkan pencekalan oleh imigrasi menggunakan surat apa. Karena suratnya juga tadi tidak dibawa. Nah, terkait dengan pra-peradilan yang katanya saya ikuti kemarin dalam persidangan yang hanya untuk mengulur-ngulur waktu, membuat ketidakpastian hukum, justru hari ini sebenarnya kami ingin agar ahli dari Polda Metro Jaya maupun Jaksa Penuntut Umum itu bisa hadir. Sehingga kami bisa melakukan
bisa men-challenge ahli tersebut ya terkait dengan dalil dari termohon dan turut termohon terkait kepastian hukum. Karena begini, pedoman pemidanaan kita di dalam KUHP yang baru itu telah mengubah perspektif hukum pidana lama warisan kolonial Belanda. Kalau KUHP lama Wetboek van Strafrecht memang masih ada perdebatan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Dan apabila ada benturan antara kepastian dan keadilan hukum, biasanya hakim akan mengutamakan kepastian hukum. Tetapi ingat bahwa rezim hukum pidana kita telah mengubah paradigma tersebut. Diubahnya di mana? Coba teman-teman nanti melihat dan membuka, sayangnya ahli tidak hadir, saya mau challenge ahli, buka pasal 53 KUHP yang baru terkait dengan pedoman pemidanaan. Jika ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka KUHP baru kita menegaskan bahwa hakim harus mengutamakan keadilan. Artinya keadilan kedudukannya sekarang dengan KUHP baru lebih tinggi daripada sebuah kepastian hukum. Oleh karena itu, permohonan pra peradilan ini jangan hanya dilihat terkait dengan kepastian untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, ya. Tetapi juga harus dilihat dalam perspektif perubahan paradigma penegakan hukum pidana dalam KUHP baru, yaitu apa? Ada hak tersangka untuk mencari keadilan karena permohonan pra peradilan telah merinci 9 upaya paksa dari mulai penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, kemudian pemblokiran, penggeledahan, dan yang terakhir adalah pencekalan ke luar negeri. Ini kan harus kami uji satu persatu. Coba saudara bayangkan, kalau kami tidak menguji soal pencekalan, maka sampai hari ini pun kami juga tidak pernah tahu bahwa ternyata pencekalan itu sudah kadaluarsa. Dan itu sendiri disampaikan dalam jawaban termasuk juga duplik dari termohon. Tetapi alhamdulillah dengan pra peradilan ini pelan-pelan kita membuka ya kesewenang-wenangan aparatur penegak hukum dari mulai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, sekarang pencekalan, ternyata mereka akui sendiri bahwa pencekalan itu kadaluarsa. Kalau sudah kadaluarsa, kenapa tidak diberitahukan kepada publik? Dan kenapa juga tidak diberitahukan kepada tersangka? Supaya tersangka mempunyai hak hukum untuk melakukan perjalanan ke negara manapun sepanjang itu tidak mengganggu proses penyidikan dan proses penuntutan. Ini kan sesuatu yang kemudian baru terbuka dalam proses pra peradilan. Kemudian yang terakhir, tadi saya disebut oleh Bang RH ada ijazah pembanding. Nah, ini menarik para sahabat AGS, ya. Sahabat kita semuanya. Sorry, jangan buat. sorry. Iya, mohon maaf ya. Saya saking semangatnya, ya. Jadi di sini para awak media, soalnya nama saya AGS soalnya ya. Jadi para awak media, saya ingin membuka sedikit siapa saja pemilik ijazah pembanding. Ya. Ini berdasarkan tadi saya teliti dari daftar barang bukti yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian adalah jaksa penuntut umum. Ya. Ada, cek lagi ya. Saya baru mendapatkan 7 ijazah pembanding, ya. Nanti silakan dikomentari oleh Mas Roy ya. Yang pertama adalah Mustoha. Ya. Kemudian yang kedua Hardanto. Kemudian yang ketiga Evi Julia Setiawan. Yes. Keempat Fronojiwo. Kelima ada nama seseorang namanya Mulyono. Nah, ini Mulyono siapa? Kita belum tahu karena ijazahnya belum kita lihat. Dan ini jadi pertanyaan, apakah Mulyono yang ini ataukah Mulyono yang lain? Ataukah jangan-jangan ada 2 Mulyono? Kemudian yang keenam Bambang Jaka Wibawa. Yang ketujuh Johan Utama Perbasari. Ya. Dan kemudian masih ada yang lain, nanti kami update lagi kalau ada permohonan pra peradilan yang lain. Dan kami pastikan bahwa rangkaian sidang permohonan pra peradilan ini masih berlangsung untuk permohonan pra peradilan kelima. Terkait dengan apa belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini bukan untuk mengulur-ngulur waktu karena di dalam KUHP yang baru keadilan lebih penting daripada sekedar kepastian hukum. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.